Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Saya harap saudara semuanya sudah siap mau merenungkan firman Tuhan. Saudara, dari kitab Roma pasal 12 ayat 15 mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah saudara, ini salah satu ciri dari orang yang ibadah sejati. Jadi orang yang beribadah sejati kepada Tuhan, dia dapat melakukan ini ya, karena dari seluruh pasal 12 itu memberitahu kalau ibadah sejati itu kita tidak seperti dunia ini, tetapi kita diperbaharui budinya. Jadi kita dapat bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Saudara, kalau bersuka, mana yang lebih mudah ya? Ada orang yang mengatakan lebih mudah menangis dengan orang yang menangis daripada bersukacita dengan orang yang bersukacita. Karena orang lain senang belum tentu kita senang. Tetapi orang sedih belum tentu juga kita sedih ya. Jadi sebetulnya tidak bisa dipilih. Maksudnya kita perlu berempati. Jadi kalau kita dapat merasakan keadaan orang lain itu kita berempati. Jadi pada waktu orang bersukacita, kita juga ikut bersukacita mendukung keadaan apa yang dia sedang sukacita. Dan kepada orang yang menangis itu orang yang sedang sedih. Kesedihan mungkin karena musibah, karena rumahnya sudah hilang, karena anaknya sudah lama tidak pulang, atau karena keadaannya yang miskin, atau karena ada kesakitan di dalam keluarga yang tidak kunjung sembuh. Banyak saudara ya. Jadi kalau kita bisa berempati, ikut merasakan kesulitan mereka. Kadang-kadang ada orang yang justru tertawa pada waktu orang menceritakan dirinya, kesusahan dirinya. Saudara, contohnya mungkin kalau saudara pernah nonton stand up comedy ya. Saya nonton beberapa kali, ingin mengetahui apa yang ditertawakan oleh orang-orang. Nah, ada seorang yang menceritakan dia ini seorang kuli bangunan. Jadi kehidupannya susah. Apa saja yang dia lakukan saudara, tapi dia pandai sekali cara menyampaikan sehingga kesusahannya itu dipakai untuk mentertawakan diri dan juga orang-orang yang menonton itu ikut tertawa. Namun kasihan karena kalau saya nggak tega ya, karena jurinya mengatakan, iya karena kamu miskin jadi kamu bisa merasakan hidupnya orang miskin dan kamu menceritakannya kami semua bisa tertawa. Tapi saya tidak bisa seperti kamu menceritakan kemiskinan karena saya tidak pernah miskin. Ya saudara, memang betul, tetapi cara dia menyampaikannya itu tidak berempati ya. Jadi dia tidak bisa justru merasakan kemiskinannya. Memang tujuannya stand up comedy itu untuk ditertawakan. Namun saudara, kalau saudara tahu betapa orang yang miskin itu hidupnya, wah kita harusnya berempati. Jadi saya lihat ada juga channel, saya lupa namanya, orang ini selalu mempromosikan orang-orang yang kehidupannya susah. Jadi dia mendatangi seorang kakek yang sudah 100 tahun tapi masih jualan lumpia basah, lumpia kering ya. Pada waktu dia datang itu sudah sekitar jam 1, dilihat masih banyak, lumpianya belum laku. Memang sama dia akhirnya diborong dan dia minta dibuatkan lumpia basah yang biasanya dia jual berapa banyak. Lalu dia memberitahu, memang dia memberi uang, tapi dia memberitahu nanti saya promosikan supaya banyak orang yang beli dagangan kakek. Akhirnya saudara, pada waktu dia datang kembali dan bertanya,
biasanya sampai kadang-kadang tidak habis. Sekarang jam 11 pagi sudah habis dan omsetnya naik lebih banyak. Dia senang sekali kakek ini ya. Di samping teman-temannya yang mendengar itu, mereka sama-sama memberikan sumbangan untuk kakek ini sampai dia bisa memperbaiki rumahnya. Nah saudara, itu namanya berempati ya. Jadi kita pada waktu melihat ada orang lain susah, ya kita bisa merasakan. Dan seharusnya kita teman-teman di dalam Tuhan, kita saling memperhatikan dan saling menolong supaya orang yang susah itu bisa diangkat, supaya hidupnya bisa lebih baik ya. Nah begini saudara-saudara ya, kalau kita itu ibadah yang sejati. Tuhan, terima kasih Tuhan, ajarlah kami supaya kami bisa beribadah dengan menyerahkan hidup kami, supaya kami suci dan berkenan kepada Tuhan dengan melakukan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui apa yang kami lakukan untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati semua orang yang suka merenungkan firman-Mu ini, agar kami dapat melaksanakan untuk berempati kepada orang yang susah maupun kepada orang yang senang. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, saya harap kita bisa praktek firman Tuhan dan menjalankan firman Tuhan. Sampai berjumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.